Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam. akan masuk ke materi bab 5 atau bab 6 ya, tentang Pancasila sebagai sistem etika ya. Berbicara masalah etika, sebenarnya ini berbicara kelanjutan ya dari materi bab 5 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Nah, salah satu cabang dari filsafat itu adalah etika ya. Jadi proses filsafat ya, atau proses berpikir manusia, berbicara hakikat manusia, selain sebagai makhluk yang berpikir, juga manusia diarahkan ya untuk menjadi manusia dalam tindak tanduk ya, dalam menjalani kehidupan. Nah, berbicara etika, kita lihat dulu apa sih pengertian etika ya, dan untuk apa itu etika. Nah, etika merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, ya. Atau sikap bagaimana kita mengambil dan bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Ya. Etika itu dikelompokkan ke dalam filsafat praktis ya, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Tadi yang dimaksud filsafat praktis adalah filsafat produk ya, sebagaimana yang telah saya uraikan di bab filsafat ataupun di peta filsafat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan filsafat produk yang merupakan etika, salah satu cabang ya atau bagian dari filsafat praktis tersebut ya. Nah, etika itu dibagi dua, ada etika umum ya. Ini bagaimana mempertanyakan setiap prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Kemudian etika khusus ya, membahas bagaimana prinsip-prinsip tersebut dihubungkan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, sehingga pada akhirnya ya proses etis ini, berbicara etika ini adalah berbicara bagaimana ya, pentingnya manusia dalam bertindak ya. Bagaimana langkah-langkah manusia dalam melakukan berbagai tindakan. Kenapa itu penting etika ya, atau urgensi etika dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah kita ketahui bersama ya, bahwa memang berbicara masalah etika seiring dengan banyaknya persoalan yang dihadapi oleh manusia, baik dalam konteks kehidupan bernegara ya, yang mungkin akhir-akhir ini kita bisa menyimak ya, melihat di berbagai media ataupun berita tentang bagaimana maraknya kasus-kasus korupsi ya, masuk kasus-kasus hukum, kasus terorisme dan lain sebagainya. Banyak ya pelanggaran-pelanggaran hukum yang mengancam kehidupan atau yang merugikan negara, merugikan manusia, sampai pada proses misalnya konsekuensi hukum tertinggi yaitu negara. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena dasar utama adanya pelanggaran atau kasus masalah yang melibatkan manusia itu diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Artinya bahwa memang kenapa orang bisa melanggar hukum, ya, melanggar aturan, bahkan sampai aturan tertinggi ya, seperti aturan tentang larangan untuk mencuri, misalnya larangan untuk maling, larangan untuk korupsi, ya, ataupun banyak sekali muncul ketidakadilan dalam konteks hukum negara, itu kan diakibatkan oleh kesadaran manusia, ya, yang dimana memang manusia itu tidak memiliki ya, pemahaman yang dalam yang sesungguhnya tentang hakikat dari apa itu kehidupan ya. Ini dasar kenapa orang bisa melanggar hukum, karena memang lemahnya moralitas mungkin ya. Lemahnya etika.
Nah, etika itu sendiri sebenarnya kenapa bisa muncul etika, kenapa orang itu harus beretika. Nah, kita memahami dulu aspek-aspek yang mendukung ya, kenapa penting itu etika ya. Nah, dalam kehidupan ya, manusia itu selain etika yang akan membentuk ya, pribadi manusia itu beretika ya. Kalau dalam ranah dimensi manusia dari sisi pendidikan ya, ada satu teori ya, tentang teori pendidikan, ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Nah, etika ini adalah bagian dari proses bahasan mengenai ranah afektif ya. Karena kalau kognitif itu lebih ke filsafat, ke pandangan hidup ya, pun ke ideologi. Nah, berbicara masalah ranah afektif atau berbicara masalah filsafat etika ini, kita akan melihat dari sesuatu hal yang mendukung hal itu. Jadi berbicara etika sebenarnya ini akan berbicara dalam konteks 3 hal ya, atau 2 hal yang utama dalam kehidupan pribadi manusia sebagai individu maupun sebagai sosial. Yang pertama adalah nilai ya. Nah, apa itu nilai? Kita lihat dulu ya. Pengertian dari nilai. Nah, nilai atau value ini diartikan secara sederhana sebagai sesuatu yang dihargai atau kemampuan yang bisa dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Atau begini dalam bahasa yang sederhana ya. Jadi berbicara masalah nilai tentang sesuatu itu kan dihargai ya. Kalau konteks kehidupan manusia ya, kenapa ada nilai gitu kan? Karena setiap manusia itu pada dasarnya ingin dihargai. Tidak ada manusia untuk dihina ya, atau mau dihina, mau direndahkan oleh manusia lain. Sehingga kalau ingin dihargai ya, oleh orang lain, oleh manusia lain, bagaimana cara kita ya? Makanya kita jadilah manusia yang bernilai. Jadi meningkatkan derajat kualitas manusia. Sejauh mana kita ini memahami diri kita sebagai manusia. Makanya manusia itu yang saya uraikan di bab sebelumnya, yang berbeda dengan makhluk yang lainnya, bahwa manusia itu memiliki kemampuan ya dalam berpikir ya, bahkan berfilsafat ya, tentang merenungi dirinya, tentang mencari sebuah kebenaran ya. Lalu bagaimana kebenaran yang dia yakini itu, dari nilai yang dia yakini itu ya, itu dapat diterjemahkan dalam kehidupan. Sehingga manusia itu dalam konteks pembentukan moral ya, pembentukan etika diawali oleh proses berpikir yang baik ya, yang dalam, yang radikal. Kemudian memahami hati nuraninya, ya, merasuk ke dalam jiwa kolbunya tentang baik atau buruknya, tentang apa yang akan dikeluarkan dalam bentuk lisan ya, maupun tingkah laku. Ya. Jadi itu hakikat dari nilai ya. Jadi penggunaan seluruh aspek dimensi dalam diri manusia, kemudian melihat sesuatu yang dianggap berharga. Ya. Makanya seseorang itu dihargai karena ada nilainya kan gitu. Kalau kita belum punya nilai, belum punya daya jual, belum punya daya tawar, jangan salahkan orang lain kalau orang lain tidak menghargai kita. Itu kurang lebih. Dalam wujud benda saja misalnya, kenapa benda itu bisa berbeda-beda harganya kan? Walaupun sama-sama benda, ada benda padat seperti emas dan batu, sama-sama 1 kilogram. Tapi kenapa harganya berbeda? Kan ini sesuatu yang dihargai. Berarti kalau harga emas dan harga batu itu berbeda, berarti ada nilai yang berbeda. Ada derajat yang berbeda. Itu pula dalam diri manusia. Sehingga dari beberapa aspek-aspek nilai, ya, pandangan-pandangan tentang nilai, itu beberapa ahli mengatakan banyak sebenarnya ya, pandangan-pandangan manusia tentang sesuatu itu berharga atau tidak. Ya. Boleh Anda baca di buku, ya, ataupun di sumber-sumber yang lainnya, dari beberapa tokoh, seperti nilai kenikmatan, ya, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, nilai kerohanian. Ya. Orang itu memandang kehidupan itu sesuatu yang berharga. Ya. Orang memandang
sesuatu itu baik atau buruk, bernilai atau tidak dari sisi ekonomis misalnya, dari sisi kejasmanian, dari sisi hiburan, dari sisi sosial, dari sisi watak, estetis, intelektual, maupun moral keagamaan. Jadi mau seperti apa kita ini, mau jadi manusia seperti apa kita ini, ya kita berpikir untuk diri kita sendiri ya, yang berguna nanti untuk kehidupan supaya kita bisa dihargai oleh orang lain. Kalau kita misalnya secara ekonomi dari dihargai oleh orang lain ya, dari keluarga yang kurang mampu, mungkin mohon maaf yang dalam tanda kutip, berarti kan biasanya kalau orang kaya lebih dihargai ya, lebih berharga daripada manusia atau orang yang miskin. Itulah salah satu bentuk nilai ya yang bisa kita tawarkan ke masyarakat. Tapi kan bukan hanya itu ya, banyak hal ya. Kalau kita dari sisi ekonomi lemah, mana yang kita dapat tonjolkan sebagai suatu daya tawar kita? Apakah kita mau memperkuat ilmu kita misalnya sebagai orang yang baik, yang berpendidikan, yang memiliki intelektual, itu juga kan pasti dihargai ya. Orang pintar dan orang bodoh pasti akan dihargai, orang pintar lebih dihargai. Walaupun yang lainnya kita tidak bisa berharga secara ekonomi, secara pendidikan, secara kemampuan intelektual ya. Cari yang lainnya. Kira-kira ini punya daya jual dalam hal bidang estetis, seni, misalnya dalam watak kita, dalam hubungan sosial kita. Jadi harus ada hal-hal yang dapat kita tonjolkan ya dari berbagai nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira banyak sekali ya. Ini Notonegoro membagi nilai ke dalam 3 hal ya. Ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian ya. Kemudian nilai kerohanian juga ini dibagi dalam 4 hal ya. Ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius ya. Kemudian bagaimana nih Pancasila sebagai nilai ya? Kita kan sedang berbicara mengenai Pancasila ya. Notonegoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong ke dalam nilai kerohanian ya, yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Ya. Ini sebagai malah lanjutan dari berbagai sistem ya dalam filsafat. Jadi Pancasila itu memang dari berbagai aspek yang bisa diangkat ke dalam kehidupan. Ya. Karena bangsa Indonesia nilai religius merupakan nilai yang tertinggi ya, dan mutlak. Artinya nilai religius ini memiliki tingkatan yang di atas segala nilai yang ada dan tidak dapat dijustifikasi berdasarkan akal manusia karena pada tingkatan tertentu nilai tersebut bersifat di atas dan di luar kemampuan jangkauan manusia. Itulah ya pola pikir manusia Indonesia. Berarti kita ini sesuatu yang paling tinggi itu sesuatu yang religius ya. Bukan hanya bersifat vital maupun material. Oke, itu kurang lebih mengenai nilai ya. Ini juga ada beberapa nilai-nilai yang lainnya seperti nilai dasar ya. Ini nilai yang bersifat universal karena akan menyangkut kenyataan dari objek segala sesuatu. Kemudian juga ada nilai instrumental, nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar tersebut. Nah, setelah ada instrumen ya, lalu ada praktisnya, bagaimana pelaksanaan secara teknisnya gitu kan, agar dapat dijadikan sebagai kode etik ya nanti dalam menjalani kehidupan. Itulah tingkatan-tingkatan nilai ya. Nah, berbicara nilai juga nanti ini dalam proses terbentuknya proses etika ya atau konsep etika berarti akan senantiasa berhubungan dengan norma ya. Setelah manusia itu melihat, merasakan, berpikir tentang sesuatu yang tadi ya, kira-kira ini berharga atau tidak? Kira-kira ini baik atau tidak gitu. Dari mana kita bisa melihat sesuatu itu berharga, sesuatu itu bisa dianggap baik atau tidak dari kondisi yang ada dalam masyarakat ya. Jadi ada kesepakatan dalam nilai-nilai tersebut. Jadi nilai baik itu kan bukan hanya menurut kita, tapi ada kesepakatan bersama yang disebut dengan norma. Makanya norma itu ya, adalah bentuk wujud nilai yang bisa dipersepsikan sama ya. Misalnya norma kesopanan. Yang sopan itu kan yang perilaku yang dianggap santun misalnya, atau baik. Itu kan bukan hanya menurut kita. Menurut orang lain pun kalau bersikap seperti itu adalah sikap yang sopan. Sehingga ada norma kesopanan. Ya.
norma kesusilaan misalnya, bahwa perbuatan yang seperti itu misalnya, yang A itu adalah perbuatan yang asusila. Itu kan bukan hanya menurut kita, tapi menurut orang lain. Itulah norma, ya. Juga norma-norma yang lain, yang norma agama, ya, norma hukum, sampai kepada hukum tertinggi, gitu kan, hukum tertulis. Itulah ya yang saya maksud bahwa ada hubungan antara nilai, norma, dan moral. Nah, di mana ada moralitas itu setelah manusia itu sadar diri, gitu ya. Memiliki integritas itu kan sesuatu yang terintegral dalam jiwa manusia, ya, baik itu dalam pikiran, nurani, sehingga pribadinya telah bermoral. Ya. Jadi sebenarnya kalau membahasakannya, gitu ya, kenapa bisa muncul moralitas ya, sebagai nanti ya sarana pembentukan nilai-nilai etis, karena memang manusia itu berpikir ya, terlebih dahulu tentang apa dari yang dia pikirkan, baik atau tidak dari nilai ini kan itu. Baik itu secara nilai maupun melihat norma-norma yang ada. Gitu ya. Kalau kita sudah mengintegrasikan ya antara pikiran kita dan nurani kita ya tentang sesuatu, baik itu bersifat norma-norma tadi yang berlaku di masyarakat, terus kita telah yakin ya, maka kan keyakinan dari kita bahwa kita ini akan bersikap. Nah, kalau kita sudah memahami, yakin bahwa itu adalah sebuah kebaikan, bahkan sebuah kebenaran, lalu terbentuklah kita ini pribadi yang bermoral. Ya. Jadi orang yang waras itu, orang yang beretika itu akan senantiasa berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, baik itu berbicara maupun bertindak. Ya. Gunakan pikiran, gunakan nurani, itu kan, sebelum dia melaksanakan apa yang ingin dia ucapkan maupun yang akan dia lakukan. Nah, sehingga moral ini tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Jadi apa yang sikap kita, etika kita ini, tingkah laku kita ini adalah cerminan dari diri kita. Apakah kita ini menggunakan pikiran saja, atau menggunakan nurani saja, atau menggunakan kedua-duanya, atau tidak kedua-duanya. Orang kan bisa seperti itu. Orang bisa tidak berbuat baik, ya, atau berbuat baik atau tidak, marah atau tidak, bahkan sampai kepada jahat atau tidak, mungkin itu kan dari berbagai aspek dalam diri manusia. Dan manusia itu bisa diarahkan ya menuju jalan kebaikan. Makanya proses pembentukan moral, proses pembentukan etika ini kan manusia itu dibina, dididik ya. Seperti halnya kita sedang menempuh pendidikan. Kita mau menjadi pribadi yang seperti apa? Itu kan tergantung diri kita ya. Oke itu teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya nanti kalau kita sudah memahami diri kita ya tentang apa yang akan kita lakukan, perbuatan apa yang akan kita lakukan, ya, itu adalah cerminan dari pikiran dan nurani kita. Ya. Sehingga nanti akan terbentuk yang namanya karakter ya dari etika yang kita perlihatkan setiap hari, dari nilai-nilai etis yang kita tonjolkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah karakter dari diri manusia. Ya. Ini pembentukan karakter itu seperti itu. Ya. Kenapa orang bisa punya karakter A? Kenapa orang bisa memiliki karakter B? Karena ada perilaku yang dominan. Ya. Gitu. Orang pendiam itu kan tidak selamanya pendiam, mungkin sesekali dia akan menjadi orang yang energik. Gitu. Orang pemarah juga kan tidak selamanya marah. Karena yang mungkin yang dominannya sering marah-marah kan gitu. Sehingga dianggap berkarakter marah, pemarah. Orang yang tidak pemarah pun sebenarnya dia bisa marah juga gitu kan. Makanya ketika tidak ada sinkronisasi ya antara hati dan pikiran itu orang kan bisa bertindak tanpa di luar batas gitu. Ketika kita berbicara misalnya tiba-tiba orang terus biasanya dia ngomong lemah lembut tapi tiba-tiba dia ngomong kasar. Tiba-tiba orang itu emosi. Kenapa ada emosi? Karena mungkin tidak sempat berpikir dan menggunakan nurani juga gitu kan. Langsung misalnya kalau orang ada refleks kan sebuah ucapan tindakan yang mungkin di luar kesadaran ya. So, tidak sempat berpikir dan bertanya dulu pada hati gitu. Tiba-tiba orang terus mengendalkan ataupun mengekspresikan sesuatu. Atau kadang tidak sempat berpikir
dalam dulu gitu, lalu tiba-tiba langsung berbuat ya. Itu kan bisa. Tapi kalau misalnya kita ini emosi kita stabil, jiwa kita stabil ya, moral kita stabil, pikiran kita sedang tenang, hati kita sedang tenang, maka itu akan menjadi sesuatu yang berperilaku yang dianggap baik ya bagi orang lain ya, bagi orang lain, bagi atau bermanfaat bagi orang lain ya. Tapi kalau kita mungkin dalam kehidupan baik itu perkataan maupun perbuatan kita tidak berpikir dulu, tidak bertanya pada nurani dulu, yang penting ya seenaknya aja ya gitu ya. Ya, karena kita mungkin belum jadi manusia kalau begitu kan. Nah, tahu gitu kan. Kalau kita menggunakan nurani, kalau kita menggunakan pikiran yang jernih, yang baik, tidak mungkin ada orang jahat gitu kan. Tidak mungkin ada orang korup, tidak mungkin ada orang yang tidak bisa berlaku adil gitu. Itu ya, teman-teman semua, bahwa munculnya karakter kita itu adalah didasari oleh hati dan pikiran kita. Sehingga dalam teori lain ya ada seorang ahli psikologi mengatakan bahwa mindset itu pikiran betul ya. Dan attitude tadi ya, pembentukan etika tadi apakah itu moralitas sebagai jelmaan, sebagai perintegrasian antara nilai, norma dan moral itu, kalau itu telah tergabung dari pikiran kita ya, pikiran yang bernilai yaitu mindset itu untuk bertingkah laku, kemudian terbentuklah kita menjadi pribadi yang bermoral, beretika. Nah, kalau itu sudah tergabung menjadi satu, sama dengan karakter building ya. Jadi itulah yang saya maksud bahwa karakter manusia itu dibentuk oleh hati dan pikiran ya yang digunakan. Sehingga banyak hal ya dalam kehidupan kita ya akhir-akhir ini ya, yang sangat berat sebenarnya untuk kita lalui dalam konteks bermasyarakat ya. Banyak orang yang mungkin melanggar di luar batas ya, dan juga merugikan orang lain ya. Nah, nanti lanjutan di pertemuan setelah ini ya ada bab ataupun subbab etika politiknya gitu ya. Karena nanti ini adalah bekal ya, paling tidak etika ini adalah bekal kita dalam kehidupan ya. Kenapa muncul misalnya tadi yang di awal saya mengatakan munculnya pelanggaran hukum, ya, orang korup menjadi penjahat, menjadi teroris, ya, merugikan orang lain, ya, membunuh orang lain itu diakibatkan dari lemahnya etika ya. Karena pandangannya kalau etika itu kan ukurannya ya baik atau buruk. Sehingga sanksinya kan sanksi moral ya. Sanksi etis gitu kan. Karena tidak ada paksaan dalam beretika itu. Berbuat baik itu tidak harus dipaksakan karena butuh kesadaran. Sementara dalam ranah kehidupan negara itu kan ada hukum positif gitu kan. Ada aturan yang memang itu tertulis dan ada konsekuensi hukum tertulis gitu. Kalau melanggar ya akan dipidana misalnya kalau itu hukum pidana, dipenjara. Itu kan jelas. Apalagi kalau berbicara hukum kan nanti akan lebih kompleks lagi karena ada bisa dijual belikan ya, bisa dipermainkan karena nanti ada dimensi politis, ada alat politik gitu kan yang bisa mempermainkan hukum. Tapi kalau berbicara moral, berbicara etika ini kan dasar dari sikap gitu kan. Orang mau menyangkal juga kalau misalnya berbicara etika kan orang tidak bisa membantahnya. Sehingga ini butuh kesadaran ya. Jadi bedanya antara etika ataupun nilai moral ini dengan nilai hukum yang positif ya. Pertama memang ini tidak tertulis, bukan paksaan ya. Butuh kesadaran ya. Jadi ini bagaimana kita ini bisa menjadi perilaku sadar. Nah, kalau orang itu sudah memiliki kesadaran secara moral, secara etis ya, itu tidak akan ada lagi ya korupsi. Dan saya berulang kali mengatakan tidak menjamin ya orang yang berpendidikan itu bisa memiliki moral yang bagus ya atau yang baik. Karena tadi ya di bab filsafat saya sudah mengatakan ya, kalau kita hanya memupuk nilai intelektual saja, hanya memupuk pikiran saja tanpa memupuk hati ya rohani, jadi seluruh aspek dalam diri kita dipupuk, akan sukses juga secara moral dan etikanya. Sekarang mungkin banyak orang yang selalu merasa
paling benar gitu kan, baru pada tahapan merasa paling benar, merasa paling pintar, dan mengesampingkan moralitas maupun etika. Jadi mungkin kunci utama dari kehidupan kita yang dengan banyaknya persoalan ya, kehidupan politik yang kacau, hukum yang tidak adil, itu bukan karena semata-mata ya adanya lemahnya sistem hukum, tapi mungkin yang paling utama adalah lemahnya dari moralitas ya, dari etika bangsa kita hari ini ya, termasuk mungkin kita sebagai masyarakatnya. Oke, itulah ya uraian pertama dari bab Pancasila sebagai sistem etika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.